Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Wartadi Justin dan Bang Komri. Selamat siang teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga hari ini kita masih diberi kesehatan, masih diberi kelancaran dalam menjalankan aktivitas-aktivitas, dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Jadi teman-teman, hari ini saya dan Bang Komri kembali lagi ke kebun dikarenakan kami akan mengambil obat ya Bang ya. Kita mutar-mutar tadi tapi nggak sempat di syuting ya. Ini kita terus ngambil keputusan langsung ke kebun, ke hutan. Kita mencari obat yang di hutan yang ini. Seperti apalah, lihatlah nanti setelah kita sudah makan mie ya. Nah jadi begitu teman-teman, tadi kami sudah muter-muter tapi belum ketemu, dan akhirnya kami langsung ke kebun jauh-jauh. Udah memakan waktu hampir 3 jam juga tadi di jalan rusak motor. Dan sekarang kami sudah kelaparan banget, sekarang udah siang, jadi kita makan mie dulu. Ini darurat, nggak sempat masak teman-teman. Jadi setelah kita makan mie, kita akan langsung mencari obat-obatan yang ada di hutan. Jadi bagi teman-teman yang belum subscribe, pencet dulu subscribe-nya supaya tidak ketinggalan video menarik dari Warta Petani Muda dan Bang Komri. Untuk petualangan hari ini kita akan mencari obat untuk ibu dan juga saya, bapak dan juga semuanya. Oke, lanjut kita makan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman semuanya, alhamdulillah kita sudah selesai makan. Jadi sekarang saya dan Bang Komri langsung menuju kemana Bang itu? Menuju ke repu yang masih kecil ya, bukan di hutan yang kita cari sekarang. Tapi daun apa Bang? Daun cape. Daun cape. Kalau bahasa di sini. Jadi itu bukan di hutan ya Bang ya? Bukan, tapi kita terusnya langsung nuntut yang obat-obat yang di hutan, kita langsung sekalian ya. Cari juga ya Bang ya? Nah jadi begitu teman-teman, hari ini kita akan mencari obat-obatan yang ada di hutan. Jadi kalau daun cabe itu tempatnya tumbuh bukan di hutan, yaitu di bekas kebun-kebun orang yang sudah tidak terurus lagi seperti itu teman-teman. Kalau biasanya kami sebut di sini itu repuh ya Bang ya. Jadi kalau daun cabe itu tidak bisa ditemukan di hutan teman-teman. Tapi kalau yang lain nanti ikutin terus saja teman-teman. Saya ini kurang tahu juga itu mau cari daun apa saja, ramuannya kurang tahu juga ramuan apa saja, Bang Komri yang ngerti. Jadi kita ikutin saja. Langsung saja kita langsung menuju ke tempat repunya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sampai ke repu yang kecil. Oke teman-teman semuanya, alhamdulillah kita sudah sampai di repu. Inilah yang namanya repu teman-teman. Ini bukan hutan. Jadi repu ini bekas kebun orang tapi yang sudah tidak terawat lagi dan ditumbuhi oleh tanaman-tanaman liar seperti ini, pohon-pohon liar seperti ini teman-teman. Dan sekarang kita mulai mencari daun apa Bang? Daun cabe. Daun cabe teman-teman. Jadi beginilah suasananya di sini. Kita akan lihat dulu apakah kita bisa menemukan daun cabe. Oh. Aduh. Jujur nih teman-teman, kalau masalah obat-obatan seperti ini saya itu benar-benar nggak tahu tanaman-tanaman apa saja yang bisa digunakan untuk mengobati penyakit. Kalau di hutan ini sepertinya Bang Komri lebih paham. Saya nggak paham. Tapi saya tuh meneruskan generasi muda kata Bapak. Ada Bapak. Nah teman-teman, di sini ada kebun ya Bang ya? Ya, kebun. Ini kebun Bang Tori ya Bang ya? Ya. Nah jadi teman-teman, Bang Tori itu berkebunnya di sini. Tuh bisa dilihat. Ini sudah dipadu-panduk sama Bang Tori. Mana capeknya? Itu jalan.
Mana daun? Ada bang ya? Ini capek bang? Ini. Wanginya itu kayak itu ya bang ya? Kayak Masak. bau ramuan gitu. Iya. Agak sedikit-sedikit masam seperti itu teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu ini daun cabe bentuknya seperti ini teman-teman. Ini daunnya lemas kayak gini buat dikarenakan hari nggak hujanin. Panas ya bang ya? Iya. Dan ini diapain nanti bang? Ini kalau kita dewasa ya, ini bisa juga daun ini dicuci bersih langsung direbus, airnya lebih kurang, kalau ininya banyak 1 liter nggak apa-apa airnya. Nah, kalau ini cuma seginilah ya, sekitar 2 cangkir 2 gelas airnya sampai jadi segelas, itu diminum bisa kalau dewasa. Tapi kalau anak-anak ini direbus, dimandi pagi. Dimandi Ya. Nah, jadi begitu teman-teman. Ini daun capenya kata Bang Komri kalau banyak 1 liter air nggak apa-apa, kita rebus. Nanti kalau sudah berkurang ya Bang ya, baru bisa kita minum kalau untuk orang dewasa. Jadi kalau untuk anak kecil cuma untuk dijadikan mandian saja teman-teman. Jadi dicampur, direbus, setelah itu dicampur untuk dimandiin ya Bang ya. Ya. Nah, terus kalau orang dewasa teman-teman, kalau misalnya sedikit daunnya seperti ini, kan ada sedikit cuma 1 batang kecil seperti ini, kita ambil beberapa daunnya. Setelah itu kita rebus sekitar 2 gelas air. Kalau airnya sudah menyusut, tinggal 1 gelas lagi, baru kita ambil dan kita minum teman-teman. Ya. Airnya jadi kalau udah matang, airnya menjadi kuning-kuningnya ini. Dikata merah enggak, itu dikata kuningnya seperti teh enggak. Oh, jadi gitu ya Pak ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita potong batangnya ini. Kita cari lagi. Apa yang putih? Nah, jadi begitulah teman-teman. Kita baru dapat dikit daun capenya. Jadi emang benar kalau kata orang itu, kalau nyari obat itu emang susah, nggak pernah cari obat itu gampang. Sebenarnya di sini kalau kemarin, kalau menurut keterangan Bang Tori, banyak banget tanaman cabai di sini. Tapi setelah kita cari untuk obat, susahnya minta ampun. Kita cari lagi ya. Nah, ini. Nah, Bang ya. Nah, alhamdulillah teman-teman, ketemu lagi. Ini tadi. Nah, cukup itu Bang ya. Kalau ada yang lebih subur lagi, kita ambil lagi. Oke teman-teman, sekarang kita daun capenya udah dapat. Kita lanjut lari ke hutan, kita mencari akar pasak bumi, pohon sebenarnya itu. Tapi nanti kita lihat di hutannya kalau kita ketemu. Itu obat-obatan juga ya Bang ya. Obat-obatan, tapi sebenarnya obatan itu
nggak boleh dicampur dengan yang ini. Beda ya, Pak ya? Beda, dikarenakan obat itu lebih pahit. Itu bukan untuk sekali pasak bumi itu ya, bukan untuk sekali. Sudah sekali itu berebus, itu kita kering lagi, itu simpan. Direbus lagi. Direbus lagi masih bisa itu. Nah, Jadi kita langsung. nah, jadi begitulah teman-teman. Hari ini kita mencoba menjadi tabib. Oke teman-teman, jadi sekarang kita lagi cari-cari itu pasak bumi. Semoga saja ketemu teman-teman. Hah? Ada. Nah, sudah ketemu teman-teman. Nah, ini dia tanaman pasak bumi. Ini kalau cerita bapak, kalau mau dicabut, kita omong dicabut ini nggak bisa kebongkar katanya. Ini omong apa, Bang? Kalau udah mau ini pasak yang nama pasak bumi yang nggak bisa terbongkar tuh, saya mau nyabutnya. Misalnya kayak gitu nggak terbongkar kata bapak ini. Iya. Coba sebut. Pasak bumi. Kamu Kamu akan kami cabut. Kami akan cabut pasak bumi. ini. Jadi teman-teman, di sini kata Bang Komri, kalau menurut Bapak, tanaman pasak bumi ini kalau misalnya kita mau cabut pasak bumi, nggak boleh disebut itu, nggak boleh disebut pasak bumi, nggak boleh nyebut itu ya, Pak ya? Iya. Nanti kalau disebut top tanamannya itu nggak mau kecabut, teman-teman. Coba kita ini tes, tadi saya sudah sebut ya. pasak bumi, kamu akan kami cabut. Coba kita uji cabut. Nah, jadi teman-teman, ini dia tanaman pasak bumi. Tuh, ini pasak bumi akan kami cabut. Pasak bumi Bunganya. kamu cabut. Bismillahirrahmanirrahim. Apa? Apa bilang? Apa bilang kata bapak tuh? Tuh, Jadi ini digali ya, ya. ditambang pakai tali, kita bawa tali enggak tadinya. Jadi Ini diikat pakai kayu, kita bongkar ini. Apa lagi? Kita cari akar. Jadi teman-teman, emang susah dicabut ini pasak bumi. Tenang, kecil itu. Dalam akarnya, Pak ya. Enggak tahu apa, ada sumpang itu. Sebenarnya kecil. Ini loh teman-teman, lihat tuh. Padahal ini kecil banget tuh. Bang, Kayak udah mau lepas. Ini Bang. pasak bumi. Bang Warta nggak percaya. Kita nanti kita ketemu yang lain, nggak usah bilang-bilang. Kita bongkar. Yakin. Jadi pakai kayu gini ya, Pak ya, nyabutnya. Iya. Tapi benar-benar susah loh teman-teman. Lihat tuh, ini kayak udah mau lepas ini. Tapi susahnya minta ampun. Disombong oleh Bang Warta juga tadi. Jadi merajuk, dia gak mau kecabut. Konsep kayak gini kalau saya pernah nyabut ini. Pernah gitu ya, kayu yang ikatan ini apa akarnya ini putus. Jadi seperti itu, nanti kita pegang ini ya, Pak ya. Ya pegang yang di sebelah sana. Susah teman-teman. Kedua Bang. Tambah lagi tali. Ini susah nih bongkar ini. Nah jadi teman-teman, kalau mau ngambil pasak bumi jangan sesekali sebut namanya. Nanti susah kayak gini tuh. Beneran susah loh ini, nggak main-main, susah banget. Sampai-sampai pakai kayu seperti ini kita cabut.
Buat kau bilang pengerta ini. Coba aku. Saya yang ini. Nah, pasak bumi, diam ya. Patah kayu tekaran. Wah, Apa yang patah? Terus. Ancak. Oke. Dua. emang nggak mau kecabut kita kali bang. Dua. Wah, Talinya lepas. ini udah ngangkat nih bang. Enggak lah. Ini sesuai dibilang pasak bumi ya. Nggak mau kecabut. Nah teman-teman, lihat tuh kayu yang ini udah hampir patah, tapi pohon sekecil ini bener-bener nggak mau kecabut. Nggak tahu apa emang gara-gara aku bilang ini pasak bumi tadi dia jadi merajuk. Enggak mau cabut. Pohonnya kecil. Kita ikat lagi teman-teman biar lebih kencang. Tuh, dua. Aduh, Cok. Dapat teman-teman. Saya putus ya bang. Itu dikit tapi udah dalam ini kita tanahnya. Oh, jadi akarnya itu cuma akar tunjang seperti ini Iya, ya akar teman-teman. lurus aja nah. Tapi yang nggak masuk akalnya nggak mau kebongkar. Saya putus itu. Coba kita lihat ini. Nah teman-teman. Coba. Nah teman-teman. Sebenarnya pohon ini termasuk pohon yang ajaib kalau menurut saya. Nggak masuk akal banget loh. Ini susah dicabut padahal akarnya itu bukan akar serabut, akar tunjang. Dalamnya tidak terlalu dalam ini teman-teman. Tapi susah cabut ya bang ya. Ini mana yang sering-sering di hutan. Nah, lihat Daunnya. posisi daunnya nah. Alhamdulillah dapat ini Ini- jadi ya bang ya. Ya. Nggak apa-apa. Ini kita bersih ini, dikikis pakai pisau ini. Bersih tanah-tanahnya jangan ada kotor-kotoran, dicuci, ini direbus. Pahit oh ya. Pahit. Coba kita skip ini. Pahit. Tak pahit. Tapi Benar pahit teman-teman. ada perbedaan dengan obat-obat yang lain setahu saya ya. Obat ini bisa diulang-ulang, Jadi tidak sekali pakai ya bang. tidak sekali pakai. Aku sering juga gagal aku yang di Lubuk Linggau ini udah meninggal gitu. Kalau ke hutan, ini cari obat ini. Pasak bumi. Iya. Nah, jadi Coba yang ini. seperti itulah teman-teman, kalau ngambil pohon ini jangan pernah sebut pasak bumi. Nanti dia nggak mau kecabut sampai putus kayak gini. Nah bisa dilihat ini nggak omong kosong, nggak tipu-tipu teman-teman, bener-bener nggak mau kecabut padahal akarnya ini lurus. Coba kita sabut yang ini, kita sebut nama yang ini Jono teman-teman, jangan disebut yang tadi supaya dia tidak merajuk. Kita cabut Jono. Nah, ini dia. Kalau nggak dibilang-bilang, Seriusan. Nah teman-teman, cabut. nggak tahu ngawur apa enggak ini. Ini akarnya sama ya. Akarnya sama ini loh teman-teman. Putusnya sama. Tapi yang ini tadi nggak disebut-sebut pasak bumi ya Pak ya? Iya. Jono kita nyebut. Jadi yang ini mudah banget tadi. Tapi kau main-main untuk obat. Serius teman-teman. Bisa gitu ya Pak ya? Iya. Aku agak bang pola. Coba kita cari lain, coba cari lain. Kita sebut Saran. pasak bumi, pasak bumi. Kamu terus saran. Jadi teman-teman kita cari yang lain. Semoga aja ketemu. Dan yang kali ini kita akan sebut lagi pasak bumi seperti itu. Itunya lah. Ini mana? Nah ini nih. Nah ini pasak bumi ini teman-teman. Tuh. Ini pasak bumi. Mohon maaf di sini kita bukan mempermainkan teman-teman, tapi emang sekedar saya itu penasaran loh. Emang kebukti tadi kalau disebut pasak bumi dia nggak mau cabut. Coba kita sebut lagi yang ini teman-teman tuh. Pasak bumi. Ini pohon yang sama. Ini pasak bumi akan kita cabut. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau misalnya yang ini bisa kita cabut sama kayak yang tadi, berarti ini emang tadi kebetulan ya bang ya. Iya.
Nah, kalau memang misalnya yang ini tidak bisa kecabut, berarti beneran teman-teman. Ini pasak bumi kita cabut. Rohim. Ini pasak bumi ya. Pasak bumi. Aduh. Gak mau kecabut ya teman-teman. Oh. Nah, itu. Udah. Tanganku udah mulai sakit, udah mulai leset. Jadi teman-teman, sudah terbukti sekali kalau kita nyabut tanaman pasak bumi ini tidak boleh nyebut dia pasak bumi, sebut aja yang lain. Gak apa-apa, sama kayak yang tadi. Yang ini susah, yang ini gampang banget, sekali tarik langsung kecabut. Padahal akarnya itu sama panjang. Nah, yang ini sudahlah, dia memang pasak bumi, bukan Jono ini. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu, ini daun pasak bumi. Lihat teman-teman, bentuk daunnya seperti ini. Seperti daun cermin ya kalau di perdesaan. Oke teman-teman, begitulah petualangan kita hari ini. Kalau kita mencari pasak bumi, tidak boleh disebut namanya pasak bumi. Ini benar-benar saya yang membuktikannya. Awalnya saya tidak percaya. Kalau biasanya Bang Komri itu ngada-ngada teman-teman. Jadi kali ini sudah benar-benar terbukti kalau ngambil pasak bumi tidak boleh disebut sama sekali. Jadi amat. Aduh, duri. Nanti dia marah teman-teman kalau disebut. Kita nggak mau kecabut. Kadang saya juga mau ketawa. Dan Yang benar tadi ya? ya dulu saya tuh di waktu masih saudara saya masih perjaki semua ya. Sebelum Kadang nikah. Bapak pernah sering cerita sedang bikin kebun di pas hutan itu nih. Cabut ini, merasa apalah masih gagah-gagah semua lah. Mau nyabut itu bompat. Jadi nggak kecabut. Udah disebut bapak dulu di pasak bumi, kamu pasak bumi gitu. Makanya nggak mau kecabut. Oke teman-teman semuanya, sekarang kita sudah di pondok lagi teman-teman. Alhamdulillah hari ini kita sudah mendapatkan tanaman pasak bumi dan juga tanaman cape ya Bang ya. Iya. Jadi teman-teman tadi sudah saya jelasin gimana cara pemakaian ini ya Bang ya. Ini direbus. Direbus. Kalau anak-anak direbus, dimandi ya. Nah, kalau dewasa ambil pucuknya yang ini 7-4 lemar, langsung dimasuk di dalam air, di dalam nanaknya. Terus kalau ininya banyak, kita airnya agak sedikit sebanyak. Nah, tapi kalau cuma 7 lembar, ini 2 gelas saja. Nah jadi begitu teman-teman penjelasan dari kami. Kalau misalnya teman-teman mau ngikutin nggak apa-apa, nggak masalah. Semoga saja bisa menambah imun tubuh dan juga bisa menyembuhkan penyakit atau demam atau penyakit-penyakit yang lain teman-teman. Jadi di sini kami hanya membuat video dokumentasi kami hari ini membuat ramuan kami sendiri teman-teman. Jadi yang ini juga, ini pasak bumi tadi sudah dijelasin sama Bang Komri, ini direbus juga ya Bang ya. Ya, direbus. Dibersihkan dulu, setelah itu direbus teman-teman. Nanti akarnya ini kita simpan, kalau misalnya perlu lagi bisa kita rebus lagi begitu. Jadi satu lagi, kalau ngambil pasak bumi ini tidak boleh disebut di depan dia. Nanti dia nggak mau kecabut, ini benar-benar terbukti. Jadi saya tadi nggak percaya, tapi alhasil kita kewalahan untuk nyabut satu pasak bumi ini teman-teman. Oke teman-teman, saya rasa video ini sampai di sini dulu. Jika saya melanjutkan ke desa takutnya durasi terlalu panjang. Jadi teman-teman, jika selama penayangan video ini ada kata-kata yang salah atau perbuatan yang kurang berkenan di hati teman-teman semuanya, baik dari saya atau dari Bang Komri, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya rasa juga di video ini kita banyak bercanda, tapi teman-teman sedikit pun tidak ada maksud lain. Kita hanya bercanda lucu-lucuan. Semoga saja teman-teman terhibur juga menonton video ini. Untuk kita mengambil ini tadi, kita sebut pasak bumi itu bukan sebuah ejekan teman-teman, tapi saya cuma ingin membuktikan apakah benar yang diomongkan sama Bang Komri, karena Bang Komri ini sangat sering sekali usilin saya teman-teman. Mungkin teman-teman juga tahu gimana saya itu selalu diusilin, tapi saya tetap sabar. Baiklah teman-teman, jika teman-teman suka dengan video ini jangan lupa tekan tombol like. Jika teman-teman suka dengan channel ini jangan lupa tekan tombol subscribe. Silahkan beri kami kritik dan saran secara sopan di kolom komentar supaya bisa kami perbaiki di video-video berikutnya. Baiklah teman-teman, saya tutup video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Salam sukses petani muda, mantap.